Selamat datang kembali di Populernesia, tempat di mana video menarik dan informatif tentang militer di dunia diberitakan. Pernahkah kalian mendengar tentang pesawat tempur yang kelahirannya dipicu oleh embargo, kekuatannya dirahasiakan, dan jejaknya membentang dari gurun pasir hingga pegunungan terjal? Kita akan membuka lembaran sejarah dan teknologi di balik sang singa muda dari Israel. Kita akan mengungkap bagaimana perpaduan desain cerdas, mesin bertenaga, dan persenjataan mematikan menjadikannya legenda yang terbang di antara mitos dan kenyataan medan perang. Hari ini, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam misteri IAI Kfir. Bukan sekadar pesawat tempur biasa, ia adalah saksi bisu dari babak-babak penting dalam sejarah peperangan udara modern. Konon, keberadaannya sempat menjadi rahasia negara, kemampuannya dirahasiakan di balik tirai besi. Namun, jejaknya tak bisa disembunyikan begitu saja. Ada saksi mata yang melihatnya melesat bagai petir. Ada laporan intelijen samar tentang kemampuannya yang luar biasa, dan yang paling mencengangkan. Ada cerita-cerita yang beredar di kalangan pilot veteran, tentang manuver-manuver mustahil dan kemenangan-kemenangan yang tak terjelaskan. Benarkah, sayap tersembunyi, ini pernah menjadi kunci dalam pertempuran udara yang menentukan? Senjata rahasia apa yang membuatnya begitu ditakuti hingga keberadaannya pun nyaris dihapus dari catatan publik? Militer Israel kembali melanjutkan serangan udara, membombardir wilayah Gaza pasca Hamas membebaskan sandera berkebangsaan AS Israel. Pengeboman dilakukan Israel tepat setelah militan Hamas membebaskan tentara AS Israel, Edan Alexander dari tahanan. Serangkaian serangan terus dilancarkan oleh militer Israel demi menghancurkan Hamas. Dari berbagai serangan masa lampau hingga kini tercipta sebuah mahakarya jet tempur yang membuktikan ketangguhan dan inovasi Israel dalam menghadapi tantangan keamanan yang tak pernah surut. Dialah IAI Kfir, sang singa muda dari Angkatan Udara Israel. Lebih dari sekadar pesawat tempur, Kfir adalah simbol determinasi, adaptasi, dan kekuatan yang disegani di berbagai medan pertempuran. Kita akan menelusuri jejak sang singa muda, mengungkap rahasia di balik performanya yang memukau, teknologi yang menjadikannya ancaman di udara, persenjataan mematikannya, dan wilayah-wilayah mana saja yang telah merasakan cakaran dari Kfir. Kelahiran IAI Kfir tidak bisa dilepaskan dari embargo senjata yang dialami Israel pada era Perang 6 Hari. Kebutuhan mendesak akan pesawat tempur modern mendorong Israel Aircraft Industries, IAI, untuk mengambil langkah berani, mengembangkan pesawat tempur buatan dalam negeri. Proyek ini menjadi simbol kemandirian teknologi dan tekad untuk tidak bergantung pada pihak eksternal dalam menjaga keamanan nasional. Kfir mengambil basis desain dari Dassault Mirage 5 Prancis, pesawat yang sangat diandalkan oleh Israel sebelumnya. Namun, Kfir bukanlah sekadar salinan. Para insinyur IAI melakukan modifikasi signifikan, terutama dengan mengganti mesin turbomeca Atar 9C Prancis dengan General Electric J79 buatan Amerika Serikat yang lebih bertenaga. Perubahan ini memberikan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan, daya dorong, dan kemampuan manuver. Filosofi desain Kfir adalah menggabungkan kinerja superior dengan kemudahan perawatan dan operasional yang andal. Pesawat ini dirancang untuk beroperasi dalam kondisi lapangan yang keras dan dengan waktu persiapan yang singkat. Struktur yang relatif sederhana namun kokoh menjadikannya platform yang tangguh dan mudah diadaptasi untuk berbagai misi. Jantung dari kehebatan Kfir terletak pada mesin General Electric J79. Mesin ini menghasilkan daya dorong yang besar, memungkinkan Kfir mencapai kecepatan Mach 23 dan memiliki rasio thrust to weight yang impresif, menjadikannya sangat lincah dalam pertempuran udara jarak dekat, dogfight. Kfir dilengkapi dengan sayap delta yang memberikan lift tinggi pada kecepatan supersonik dan stabilitas yang baik pada kecepatan rendah. Konfigurasi ini juga memungkinkan Kfir membawa muatan senjata yang signifikan. Sistem avionik Kfir terus mengalami modernisasi seiring waktu. Varian-varian terbaru dilengkapi dengan radar multimode canggih, sistem peperangan elektronik, Electronic Warfare, EU, yang mumpuni untuk mendeteksi dan mengganggu radar musuh, sistem navigasi inersia, INS, yang akurat, dan layar tampilan kokpit modern, Multifunction Displays, MFDs, yang memberikan informasi penting kepada pilot secara intuitif. Cara kerja Kfir dalam misi tempur sangat bergantung pada jenis misinya. Dalam pertempuran udara, kelincahannya dan radar canggih memungkinkannya untuk mendeteksi, melacak, dan mengunci target musuh dari jarak jauh maupun dalam pertempuran jarak dekat. Sistem IU-nya membantu melindungi diri dari ancaman rudal dan radar lawan. Dalam misi serangan darat, Kfir mampu membawa berbagai macam bom dan rudal presisi. Sistem navigasi yang akurat dan POD penargetan, targeting POD, memungkinkan pilot untuk mengidentifikasi dan menghancurkan target darat dengan presisi tinggi.
Sebagai pesawat tempur multiperan, Kfir dipersenjatai dengan beragam senjata untuk menghadapi berbagai ancaman dan melaksanakan berbagai misi. Kfir biasanya dilengkapi dengan 2 meriam 30 mm Rafael Shafrir atau varian lainnya, memberikan kemampuan untuk pertempuran jarak dekat dan serangan darat ringan. Daya hancurnya besar. Cocok untuk dogfight jarak dekat, ketika rudal tak lagi efektif. Di saat seperti itu, meriam jadi senjata pamungkas dan untuk jarak menengah, Kfir juga dilengkapi rudal Shafrir, rudal inframerah buatan Israel yang dirancang untuk mengejar panas mesin pesawat musuh. Kfir juga membawa rudal udara ke udara, mampu membawa berbagai rudal seperti AIM-9 Sidewinder, Shafrir, dan Python series buatan Rafael, untuk superioritas udara. Ada juga bom berbagai jenis bom konvensional, bom berpemandu laser, dan bom pintar lainnya untuk serangan darat yang mampu dibawa oleh Kfir. Ada juga rudal udara ke darat mampu membawa yang dibawa Kfir seperti rudal seperti AGM-65 Maverick untuk menghancurkan target lapis baja dan infrastruktur darat. AGM-65 Maverick dirancang untuk menghancurkan tank, kendaraan lapis baja, bunker, dan jembatan dalam satu tembakan presisi. Dengan jangkauan hingga 27 km dan sistem pemandu elektrooptik atau inframerah, rudal ini bisa mengunci target bahkan sebelum musuh menyadari mereka diawasi. Setelah diluncurkan, pilot Kfir tak perlu lagi mengarahkan rudal. Dia bisa langsung bermanuver dan keluar dari zona bahaya. Kfir juga dilengkapi POD penargetan varian modern dengan POD penargetan seperti Lightning atau Rafael Advanced Defense System Schrecklite untuk mengidentifikasi target yang akurat dan kemampuan pengintaian, dan POD peperangan elektronik untuk melindungi diri dari ancaman radar dan rudal musuh. Saat radar musuh mencoba mengunci posisi Kfir, POD ini langsung bereaksi. Ia mengganggu sinyal, memancarkan frekuensi palsu, dan membuat jet lenyap dari radar seperti hantu. Bahkan rudal berpemandu pun bisa tertipu. Dengan teknologi jamming dan decau digital, POD ini menciptakan kekacauan di sistem lawan. Dari bukti sejarah yang telah terjadi, IAI Kfir telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara Israel selama beberapa dekade dan telah terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer di kawasan Timur Tengah, diantaranya yang pertama Perang Lebanon, 1982. Di Asia Selatan, Sri Lanka telah mengandalkan Kfir untuk menjaga keamanan wilayah udaranya, terutama di tengah potensi ancaman dan kebutuhan untuk melindungi zona ekonomi eksklusif, ZEE, mereka. Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan Sri Lanka menandatangani perjanjian senilai $50 juta dengan IAI untuk memodernisasi 5 jet tempur Kfir mereka. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional Angkatan Udara Sri Lanka, SLAV, dengan fokus pada sistem radar canggih, perangkat komunikasi baru, dan helmet-mounted display yang modern, secara efektif mengubah Kfir menjadi jet tempur generasi 4+. Meskipun sempat mengalami penundaan birokrasi dan logistik, jet pertama yang ditingkatkan diharapkan akan kembali beroperasi pada April 2025, dengan sisanya dijadwalkan akan dikirimkan pada akhir tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa bagi Sri Lanka, Kfir masih memegang peran vital, terutama mengingat pensiunnya armada F-7 mereka pada tahun 2026. Sri Lanka bahkan sedang mempertimbangkan peningkatan lebih lanjut dengan paket Kfir New Generation yang ditawarkan IAI. Di Israel, meskipun Israel sendiri telah beralih ke jet tempur yang lebih canggih seperti F-15 dan F-16, dan kini F-35, IAI Kfir tetap menjadi bukti nyata kehebatan industri pertahanan Israel. Di tahun 2025, Kfir adalah simbol adaptasi. Sebuah pesawat yang dirancang pada era berbeda, namun mampu terus diperbarui dan tetap relevan menghadapi tantangan keamanan modern, meskipun dengan peran yang lebih spesifik dan terbatas di beberapa angkatan udara asing. Kehadiran Kfir di tahun 2025 membuktikan bahwa inovasi dan ketangguhan adalah kunci untuk bertahan dalam lanskap keamanan yang terus berubah. Meskipun mungkin tidak lagi menjadi singa muda yang paling garang di kancah tempur internasional, dia adalah veteran yang teruji, siap untuk mengaum terakhirnya sebelum menyerahkan estafet kepada generasi jet tempur berikutnya. IAI Kfir tetap menjadi aset berharga untuk peran-peran sekunder, pelatihan, dan terus dioperasikan oleh beberapa negara di dunia, membuktikan desainnya yang abadi dan kemampuannya yang relevan hingga kini. Demikianlah kisah sang singa muda, IAI Kfir, sebuah bukti nyata dari inovasi, ketangguhan, dan semangat pantang menyerah. Dari keterbatasan embargo senjata, Israel berhasil menciptakan pesawat tempur yang disegani dan telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai medan pertempuran. Warisannya terus hidup, tidak hanya di langit Israel, tetapi juga di berbagai negara yang mengandalkan ketangguhan dan fleksibilitasnya. Apakah kalian terkesan dengan kisah dan kemampuan sang Kfir? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian ingin terus menjelajahi kisah-kisah menarik dan mendalam seputar dunia aviasi militer dan teknologi persenjataan,
Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan ikon lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berkualitas lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.